Begini, Non. Coba. Ya, taruh saja di situ. Bola tenisnya taruh di atasnya. Bola tenis? Buat apa? Sudah, jangan banyak tanya-tanya, taruh saja di situ. Jangan ngaco lagi dong, Bos. Nanti nggak selesai-selesai nih. Pegang telinga saja nggak boleh. Bukannya nggak boleh. Tapi anak kan lagi melukis. Ya, mana bisa selesai hari ini. Memangnya sudah mau pulang? Bos kan sudah bilang, nanti sore bos ada meeting. Oke. Teruskan saja dulu. Apa ini? Jangan injak, Bos. Nggak apa-apa, namanya juga uji coba. Aduh. Heran. Siapa sih? Siap-siap yuk. Ya, sebentar ya, nyusul. Pak Karta. Loh, apa nih? Jangan bilang siapa-siapa. Masukin. Loh. Pak Karta, Ada apa, Neng? lihat sendal saya nggak? Bos bilang, jangan bilang siapa-siapa. Bola tenisnya mana? Jadi bola tenis ini tadi? Bos bilang cuma uji coba. Lempar sini, Pak, bolanya. Maaf, Neng. Tolong lukisannya dibawa ke dalam ya, Pak. Iya, Neng. Bos! 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 Di mana kamu? Sobat? Yana? Sudah berapa kali dibilang jangan taruh apa-apa di atas meja kerjaku. Taruh lagi. Heran. Itu Pak Karta, ada setan. Pak Karta, ada setan. Pak Karta, ada Pak Karta, ada setan. Ada apa, setan? Apa? Kamu bilang saya setan? Maaf, maksud saya setannya di mana? Itu patung tangan itu. Patungnya bisa bergerak-gerak. Ah, mana mungkin? Pegang saja kalau tidak percaya. Hai setan, you setan. Satu ilmu, satu guru, jangan ganggu. Nah, nggak apa-apa kan? Malah ngadakin salaman segala. Setan! Setan! Pak Karta, ambil termos air panas. Air panas? Iya, kita siram pakai air panas. Biar setannya ketakutan. Cepat, ayo. Mampus gua. Nah, sebelum kita siram pakai air panas, sebaiknya tangannya kita ikat saja dulu. Ini air panasnya, Pak. Pegang saja dulu.
Tangannya mau saya ikat. Baru bilang ampun. Nah, draw satu-satu. Iya. Nggak anak, nggak bapak, sama saja. Sakit. Bikin orang senewet. Siap-siap yuk. Oke, ganti baju dulu ya. Bos juga. Buat apa ini? Kok ada bola tenisnya segala? Yuk. Riset baru nih. Bos, ini bagaimana? Ini kan yang kita beli bulan lalu. Oh, kata-katanya tidak bos perhatikan. Kenapa tulisannya? Bagus. Love parents love. Mencintai kasih sayang orang tua. Dalam sekali artinya. Buat apa Yana beli? Kalau tulisan ini tidak ada artinya apa-apa buat Yana. Memangnya sobat sayang sama bos? Bukannya sayang lagi, bos. Sayang sekali. Cuma sayang. Sayangnya udah nggak komplit lagi ya, bos. Coba mama masih ada. Sorry, bos. Enggak. Yuk. Pak Karta, kok lukisannya belum dibawa masuk? Iya, sekarang, Neng. Penasaran, ah. Apa saja janjinya lah. Aduh. Tenang. Jangan emosi. Kalau tidak mau dicubit, jangan suka mencubit orang. Namanya juga uji coba. Oke. Sisa liburan ini, Yana mesti bikin apa ya? Masa bengong terus di rumah? Liburan Yana kan masih 2 minggu. Kenapa mesti bengong? Kan bisa dimanfaatkan untuk belajar. Belajar apa? Kan tahun pelajaran baru. Mengulang pelajaran yang lalu kan bisa. 2 minggu begitu terus. Bisa jadi botak percuma, bos. Gak lucu ah. Halo? Ya? Siapa nih? Brengsek lu. Mimpi apa lo, Tis? Kok sampai nelfon ke mobil segala? Gue kan telepon ke villa lo, Nek. Si Tua bilang. Si Tua siapa? Aduh, Pak Karta. Bego lu ah. Ya, lantas ada kabar apa nih? Rencana camping gabungannya jadi. Asik, batal dong gue jadi orang bengong. Lo udah daftar? Udah, lo juga udah gue daftarin. Aduh, terima kasih berat ya, Tin. Kalau lo udah sampai, lo telepon gue ya. Kayaknya ada tamu nih. Bokap sama nyokap kemana? Malu ngomongnya. Kenapa mesti malu? Wah, biasa. Nyokap lagi ikut arisan. Sekaligus acara bursa gosip. Terus, bokap gua lagi ngurusin peternakan bebeknya yang mau dikobablikan. Wah, mau membebekkan masyarakat ya? Ngaco. Memasyarakatkan bebek tahu? Oh ya, nah pembantu-pembantu lo? Tahu nih, lagi pada budek kali. Ya deh, ntar gue telepon lo ya. Ciao. Apa sih yang didaftarkan temanmu itu? Pakai terima kasih berat begitu? Itu, bos. Camping gabungan antar sekolah. Study tour. Mau study apa lagi? Ya, apa saja yang bisa dipelajari bersama. Jangan bisa botak percuma kamu nanti. Jangan bercanda, bos. Boleh apa enggak? Kalau bos bilang tidak boleh? Ya sudah. Masa nggak boleh?
Coba lagi deh. Gak mungkin, Tin. Kalau bos gue sekali bilang tidak mungkin dia mau merubah pendiriannya. Sama, bapak gue juga keras kayak batu. Heran ya, orang tua zaman sekarang susah dilacak maunya. Cara berpikirnya kurang canggih. Biar tidak canggih, tapi kamu masih enak. Bisa dapat exit permit untuk ikut camping. Tunggu dulu. Exit permitnya gue gak minta dari babe, tapi dari mama. Ya, kalau gue minta exit dari babe sih, udah tunggu sampai gue udah bertelur. Lo sih enak masih punya ibu. Nah gue, kalau masih hidup gue nggak tahu tinggalnya di mana. Kalau udah nggak ada gue nggak tahu kuburannya di mana. Repot kan? Aduh Nek, sorry. Gue salah ngomong lagi ya? Salah bagaimana? Nggak apa-apa kok. Pokoknya lo udah tahu bahwa gue nggak jadi ikut. Oke deh. Makan. Sudah ditunggu sama bos tuh. Suruh saja bos makan sendiri. Tuh, kok begitu? Nggak apa-apa kok. Pokoknya suruh saja bos makan sendiri. Ya sudah. Bi, sini deh. Mau apa lagi? Bos sudah mau makan. Sini. Ada apa sih? Bi, enak ya kalau orang masih punya ibu. Nggak mau kalau bicara soal itu. Loh, Yana nggak bicara soal mama? Kalau bukan bicara soal mama, soal apa itu tadi? Soal mamanya orang lain. Bibi jadi nggak ngerti. Itu loh, Bi. Tadinya Yana kan mau ikut camping sama teman-teman sekolah. Tapi nggak boleh sama bos. Lantas kenapa? Bibi ingatin nih, teman Yana yang sering datang kemari. Iya. Kenapa? Dia sih enak. Minta izin sama bapaknya nggak dikasih, ganti minta izin sama ibunya. Boleh. Coba Yana masih punya mama ya, Bi. Kalau menurut Bibi, mama Yana cakep nggak? Ya cakep dong. Cakepnya kayak non. Masa? Memangnya Yana cantik? Cakep dong. Masa Bibi bohong? Kalau mama cakep, kok papa nggak simpan potretnya mama ya, Bi? Bibi nggak tahu, non. Loh, dulu Bibi bilang, Bibi mulai kerja di rumahnya Eyang, zamannya papa masih kecil. Memang iya. Tapi soal papa tidak simpan potret mama, Bibi nggak tahu kenapa. Kalau Bibi, punya nggak potretnya mama? Bibi sudah ditunggu bos. Bibi belum menjawab pertanyaan Yana. Makan yuk. Gak mau? Yana mau ngelamunin mukanya mama yang cakep. Bibi ngurusin bos makan dulu ya. Ya. Mana Yana? Nggak mau makan. Sudah makan? Belum. Barangkali ngambek karena nggak boleh ikut camping. Dibilangin. Katanya mau ngelamunin mamahnya. Apa? Memang iya. Malah non Yana bilang, enak ya Bi, kalau masih punya mama. Buktinya Tini, temen Yana, minta izin sama papanya camping. Nggak boleh. Minta izin sama mamanya, boleh.
Bibi jadi nggak tega lihat Non Yana begini terus. Bibi mau nolong. Tapi Non Yana mesti janji dulu. Janji apa? Tidak bilang siapa-siapa kalau Bibi bicarakan soal Mama. Janji. Siapa ini, Bi? Mama. Hah? Mama. Mama. Di mana Mama sekarang, Bi? Kenapa mesti takut? Yana kan sudah janji. Jawab saja, Bi. Di mana Mama sekarang? Mama masih hidup. Masih, Non. Di mana Mama sekarang, Bi? Di mana? Bibi tidak tahu. Sungguh. Tidak Papa dan Mama bisa. Bibi tidak pernah dengar apa-apa lagi tentang Mama. Kenapa Papa harus merahasiakan semua ini? Bagaimana? Kalau aku sih oke saja. Tapi Pak Hendra pesan, karena ini adalah desain iklan perdana kita. Pak Hendra mau melihatnya dulu untuk TSC. Boleh? Mau ketemu sekarang? Boleh, boleh. Ngomong-ngomong, kamu sudah bilang soal rencana perkawinan kita? Sudah, tapi baru sepintas. Hmm? Dalam 1-2 hari ini akan saya bicarakan secara gamblang. Tapi gampanglah itu. Pak Hendra gampang diajak berunding. Oh ya? Apalagi orangnya suka humor seperti kamu. Oh, beres dong kalau begitu. Yang penting proyek ini jangan sampai gagal, Teddy. Kan lumayan komisinya buat nambah-nambah biaya pesta kawin kita. Kalau begitu, kamu jangan bilang-bilang dulu sama dia bahwa aku calon suami kamu. Soalnya nggak enak kan, ngurus proyek bersama-sama. Aku dapat komisi dari perusahaan aku, kamu dapat komisi dari perusahaanmu. Ya nggak, ya nggak? Teddy ingat, jangan lakukan kebiasaanmu mengedipkan mata kalau bicara depan Pak Hendra nanti. Beres lah. Oke. Selamat siang, Pak. Pak. Selamat siang. Ini Bung Teddy dari Desain Indah yang membawa desain iklan perdana kita, Pak. Oh, ya. Ditinggal saja, Sandi. Baik, Pak. Maaf, Pak. Maafkan karyawan saya tadi, Bung Teddy. Tidak apa-apa. Saya yang seharusnya minta maaf. Habis Bung Teddy sih pakai main mata segala. Dia memang masih single, tapi sudah mau kawin. Oh ya? Iya. Aduh. Tapi bagaimana ya, Pak? Kalau namanya main mata ya sudah kebiasaan. Khususnya kalau lihat yang cantik-cantik atau paling tidak sesuai dengan selera saya begitu. Kalau bicara soal cantik, memang dia cantik. Tapi kalau Judes begitu, mau bilang apa? Apa? Judes? Iya, Judes. Matanya saja mau keluar waktu melotot tadi. Iya. Ya, tapi harus dimaklumi juga sifat Judesnya itu, Bung Teddy. Maklum, perawan tua. Perawan tua? Maaf ya, jangan-jangan lelaki yang mau mengawininya
sudah tidak punya pilihan lain. Iya kan? Ya, ya mungkin juga. Tunggu dulu. Kerdipan mata Bung Teddy tadi bukan berarti bahwa saya ini adalah selera Bung Teddy kan? Oh tidak. Oh, karena kalau soal cantik jelas Bapak tidak jauh. Iya. Kalau Judas mungkin. Saya suka. Saya suka humor Bung Teddy. Sore, Tuan. Sore. Sore, Sore. Mana Yana? di studio. Di studio. Iya, lagi melukis. Aneh. Jam begini kok melukis? Tahu tuh. Barangkali masih ngambek. Tadi pagi nggak mau makan. Yana? Buka Yana. Buka Yana. Yana. Ada apa, Bos? Kok pintunya dikunci? Biasanya juga Yana kunci. Melukis apa jam begini? Bos, ini aneh. Memangnya inspirasi itu bisa dipesan. Datangnya berapa? Kok melukis yang begitu lagi? Dulu kan sudah pernah. Siapa bilang itu lukisan baru? Lantas kenapa ada di atas standar lukis? Sekedar untuk dinikmati. Oh. Makan yuk. Belum lapar. Masa masih ngambek begitu? Nggak lucu ah. Habisnya, masa ikut camping segitu saja nggak boleh? Kalau Yana tidak mau makan, semakin bos tidak izinkan ikut camping. Maksud Bos, kalau Yana mau makan, Yana boleh ikut camping. Terima kasih, Bos. Yuk, Bos, kita makan. Udah lapar nih. Ayo dong, Bos. Yana udah lapar sekali. Nanti bisa sakit mah loh. Siapa wanita model yang kau lukis itu? Tidak yang menjadi model? Baik. Kalau tidak ada yang menjadi model. Siapa wanita ini? Bagaimana Yana bisa tahu? Itu kan cuma imajinasi Yana. Lukisan lama laginya. Siapa wanita ini? Tadi kan Yana sudah bilang, itu cuma imajinasi Yana. Kau bohong. Catnya masih basah. Kalau lukisan ini hanya merupakan imajinasimu, mengapa harus kau turunkan dan menggantikannya dengan lukisan ini? Jawab, Yana. Baik. Kau memang punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan Papa. Kendati Papa masih melihat dusta di balik sinar matamu. Kau boleh melukis apa saja dan siapa saja. Tapi jangan wanita ini. Papa! Buat apa kau lukis wanita ini? Buat apa? Papa boleh memaki Yana atas kesalahan Yana. Papa boleh melakukan apa saja. Tapi Papa jangan rusak karya Yana. Dengan merusak karya Yana, berarti Papa telah menginjak harga diri Yana. Dan Yana tidak bisa terima siapa saja yang menginjak harga diri Yana. Termasuk Papa. Harga diri. Ya, harga diri. Aku punya harga diri, Hen. Aku tidak mau harga diriku diinjak-injak oleh siapapun. Kalau dilihat dari segi materi, statusku berada di bawahmu, Hendra. Tapi ini bukan berarti bahwa kalian boleh menginjak-injak harga diriku dengan seenaknya. Dan kau, Mama, mudah-mudahan dengan keputusanku untuk pergi dari rumah ini dapat membuat Mama yang merasa dirinya sebagai nyonya besar
bisa sadar atau membuka mata bahwa orang kecil seperti saya ini juga bisa terbakar perasaannya kalau terlalu sering diinjak-injak harga dirinya. Lasmi, jaga mulutmu kalau bicara. 4 tahun lamanya sudah kujaga mulutku untuk tidak bicara atau mengeluarkan kata-kata yang keras kepada siapapun, Hendra. Tapi dalam keadaan seperti ini, apakah aku harus tetap menutup mulutku dan membiarkan harga diriku sebagai istrimu diinjak-injak oleh mertuaku? Aku mengerti perasaanmu, Hendra. Aku kira aku juga akan bersikap seperti kau kalau ada orang yang menyakiti perasaan ibuku. Karena setiap anak memang wajib mencintai, menghormati, dan melindungi orang tuanya. Tapi hal-hal seperti ini tidak akan mungkin terjadi kalau saja setiap orang tua mau melapangkan dada untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga anak-anaknya. Jadi kalau akhirnya kita sampai pada suatu keputusan untuk berpisah, itu bukan berarti bahwa kita sudah tidak saling memerlukan atau mencintai lagi, Hendra. Tapi cinta kita yang agung harus kita korbankan demi cinta yang lebih mulia. Kecintaanmu terhadap ibumu. Maafkan Yana, Papa. Yana tidak bermaksud menyakiti hati Papa. Yana sayang sekali sama Papa. Papa tahu itu, Yana. Kau tahu siapa wanita yang kau lukis itu? Apakah masih perlu Papa dan Yana saling menyimpan rahasia terus-menerus? Maafkan Papa, sayang. Tidak ada lagi yang perlu dimaafkan, Papa. Kalau saja kita tidak saling menyimpan rahasia, semua ini tidak akan terjadi. Untuk menghilangkan kemelut pikiranmu, Papa kira ada baiknya kau pergi dengan teman-temanmu nanti. Camping? Tiga kapal berderet-deret, kapal di tengah muat keranjang. Tiga cewek berderet-deret, cewek di tengah mata keranjang. Jangan mandi di Teluk Jakarta banyak ikannya. Jangan naksir cewek Jakarta banyak tingkahnya. Rasa sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayangi. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah gunung Merapi. Di sini bingung, di sana bingung, memikirkan si jantung hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada cewek di ladang, boleh kita mengikat janji. Rasa sayangi,
rasa sayang-sayangi, Eli yang dari jauh, rasa sayang-sayangi, rasa sayang-sayangi, Eli yang dari jauh, rasa sayang. Aduh, buru-buru amat sih dong. Kamu lambat sih. Gila. Di mana kamu ganti baju? Ganti baju apa? Agus mana? Agus. Agus siapa? Mimpi apa siang-siang begini, Nek? Maaf, keliru. Tapi kok mirip ya? Mirip apa? Sungguh, aku nggak bohong. Mirip bagaimana? Apaan sih? Mirip, ya mirip, sama. Apanya yang sama? Semuanya. Itu dia. Yani, mirip sekali. Hai, kamu. Ini ada fotokopi kamu di sini. Saya nggak bohong kan? Kumpul. Ya Pak. Yang putri ke dapur. Yang pria bantu. Ya Pak. Bantu menjaga tenda. Iya Pak, putri-putri bantu ibu ke dapur ya. Ayo nanti kalau kayunya nih. Ya. Saya di sini aja deh Bu. Idih, amit-amit. Orang kok bisa sama begitu sih? Apaan sih? Dari tadi nyamain orang dan orang lain. Habis, sama sih. Sama sih sama, tapi jangan keras-keras dong, kan nggak enak kalau dia dengar. Kurang garam tanah dikit ya. Baik, Bu. Bagaimana, sudah selesai? Sebentar lagi. Biarin saja, memang sama kok. Sudah dong Nur, jangan nyamain aku dan orang lain terus. Tan, itu dia. Cewek yang tadi dibeli sama kita. Kenapa? Sangat lembut sekali dan feminim. Kita ke sana, oke? Oke. Ayo. Hai. Apa tempat duduknya kosong? Seperti yang Anda lihat. Boleh kenalan? Boleh? Boleh kan? Amar. Doris. Brengsek. Nggak apa-apa kan? Cuma sentuhan kulit sama kulit. Nggak apa-apa kan? Cuma sentuhan kulit sepatu dan kulit kaki. Kamu situ aja. Indri, gue duduk di sana. Duduk di sini rasanya seperti duduk depan kaca. Tin, sudah dekat tahun 2000 begini, masih saja ada orang-orang yang suka GR. Udah GR. Kayaknya lingkungan pergaulannya kurang mendukung ya. Bapaknya keseringan rapat kali, jadi kurang waktu untuk mengurus pendidikan anaknya. Kalau mau belajar bergaul, bilang tuh sama ibumu. Jangan keseringan arisan saja. Minta waktu sedikit saja untuk mengajarmu bergaul. Jangan kamu bawa nama ibuku. Ibuku sudah tidak ada. Kamu juga jangan bawa bapakku. Bapakku sudah tidak ada. Oke, draw satu-satu. Sekarang kamu maunya apa? Terserah. Kamu maunya apa? Saya mau kasih ini. Saya juga kasih ini. Udah, tunggu apa lagi? Kalau perasaan gue yang disinggung seperti itu nggak bakal gue kasih ampun lagi. Ya, kamu jangan campur. Saja. Bolehnya GR, harap ikut-ikutan kamu. Minggir. Pisahin. Berhenti! Apa-apaan kalian berkelahi seperti ini? Mau jadi apa? Mau jadi pemain sepak bola, Pak. Siapa yang bicara begitu? Selesai makan, kamu datang ke kemah saya. Iya, Pak. Tapi dia yang mulai menjambak rambut saya, Pak. Dia yang mulai menyindir saya, Pak.
Benar, kamu yang mulai menjambak rambutnya? Benar, Benar, kamu yang mulai menyindir dia? benar Pak. Nah, karena kalian berdua sama-sama mulai, maka kalian berdua harus sama-sama dihukum. Nanti malam, kalian berdua harus tidur dalam satu tenda. Paham? Paham. Selamat makan. Untung ada Pak Har ya. Brengsek. Hah? Hah? Aneh. Rasa takutku hilang. Aku bahkan memperoleh kedamaian. Bukan cuma kedamaian yang menyentuh hati kecilku barusan. Tapi aku merasakan adanya kasih yang mempersatukan kita kembali. Aku seperti menemukan bagian milikku yang hilang. Siapa namamu? Yuliani, tapi orang sering memanggilku Yani. Aneh. Muka kita serupa. Nama kita juga hampir serupa. Siapa namamu? Namaku Yuliana, tapi orang sering memanggilku Yana. Aneh. Tanggal berapa? Silahkan, sungguh kamu saja dulu. Boleh tahu tanggal kelahiranmu? Tanggal 9 Desember. Aku juga, tahun 73 di Jakarta. Aku juga, ini kalau tidak percaya kartu pelajar saya. Ini kartu pelajar saya. Aneh. Tadi kamu bilang bahwa bapakmu sudah tidak ada. Ya, dan kamu bilang ibumu yang sudah tidak ada. Ya, Apa yang kau renungkan? renungan konyol. Apa? Sayang, kita bukan macomblang. Maksudmu? Kalau saja ayahku dan ibumu bisa kita persatukan, tentunya kita akan sama-sama bahagia. Kita akan mempunyai ayah dan ibu. Kenapa tidak? Ibuku masih muda, janda. Bapakku masih muda, duda. Ini foto bapakku. Tidak mungkin, Yana. Ini foto bapakku. Lihat ini. Foto bapak dan ibuku waktu masih muda. Tidak mungkin, Yani. Ini foto ibuku. Kalau tidak percaya, lihat foto ini. Yani! Tapi kemarin sudah saya ingatkan agar mereka segera melapor kalau sudah ada mengaku bersalah. Kan Bapak juga mengatakan begitu. Iya. Katanya agar mengajar mereka supaya jadi dewasa dan jujur. Iya kan? Ini, Iya, Pak. coba dilihat. Apakah Yana dan Yani sudah berdamai atau belum? Iya. Yana pasti akan berdamai kalau Yani sudah minta maaf padanya. Saya tahu betul sifatnya, Pak. Tidak mungkin. Yani tidak mungkin minta maaf. Dia keras. Bicara soal keras, Yana juga keras, Pak. Kalau sama-sama keras, mana mungkin terjadi perdamaian. Loh, tunggu dulu dong. Ini bukan soal sama-sama keras. Tapi soal siapa yang salah, yang harus minta maaf. Kalau begitu teman kamu dulu yang harus minta maaf pada Yani. Karena dia yang mulai menyerang. Enak aja kalau ngomong. Teman kamu itu yang mulai nyindir Yana. Jangan sembarangan tunjuk orang pakai kayak bakar. Masa
Masih untung kamu tidak saya tuding pakai kayu bakar yang nyala. Sudah. Ada apa tuh? Sudah. Sudah, sebentar Pak. Ya. Sudah. Sudah. Lanjutkan perjuangan ini, Bu. Sudah. Yana. Yan. Kenapa berhenti bertanding? Nggak ada apa-apa. Yang penting kalian sudah berdamai. Loh, kok begitu? Tadinya kan kita yang berkelahi. Dia bela Mbak yang ini. Dan aku bela kamu soal perkelahian yang kemarin. Kita tidak tahu kalau kalian sudah rukun. Jadi, mereka rebut-rebutan kayu bakar itu karena persoalan kemarin. Iya, celaka. Pak! Maaf ya, Pak ya. Tidak apa-apa, Maaf, Pak. tidak apa-apa. Aduh, ada apa ini? Sudah, tidak ada apa-apa. Kami hanya melanjutkan pertengkaran Tini dan Anita yang disebabkan oleh perkelahian kalian kemarin. Iya. Loh, apa hubungan semua ini dengan perkelahian kami? Tini bilang kamu keras. Anita bilang kamu keras. Kami memang keras. Karena dua-duanya sama keras, maka tak mungkin akan terjadi perdamaian di antara kalian. Iya. Buktinya, kami berdua sudah berdamai. Damai. Itulah, kenapa harus kita buat soal baru? Kalau soal terdahulu, belum berhasil kita temukan jawabannya. Masalah itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Yang ingin kami ketahui, siapa di antara kalian berdua yang terlebih dahulu meminta maaf? Tidak ada. Tidak ada. Ya, karena kami sama-sama benar dan salah. Loh, kalau tidak ada yang saling meminta maaf, lalu siapa mendamaikan kalian? Kasih. Kasih. Ya, kasih. Kasih. Kita masih punya 5 hari libur. Lantas, pulang camping besok, aku pulang ke rumahmu, dan kamu pulang ke rumahku. Ide yang cemerlang. Tapi, kita harus saling memberi informasi soal kebiasaan-kebiasaan kita di rumah. Tunggu dulu, Yani. Bagaimana soal pacar? Terpaksa. Harus tukar juga dong. Tidak apa-apa, saling percaya saja. Tapi ingat, tidak boleh lebih dari ngobrol saja. Oke. Soal makanan favoritmu, aku dan Ayah paling suka pete. Mampus. Kenapa? Aku paling muak itu. Apa boleh buat? Perjuangan memerlukan pengorbanan. Makanan favoritmu, kerang dan seafood. Mampus gua. Kenapa? Alergi. Apa boleh buat? Perjuangan memerlukan pengorbanan. Yang penting, kamu harus tanyakan pada pihak Cempaka Kosmetika Indonesia desain display yang mereka kehendaki dalam surat kabar dan majalah. Jadi maksudmu, apakah kita samakan saja dengan desain billboard yang pernah kita buat beberapa waktu yang lalu? Iya. Ya, soalnya proposal yang akan kita ajukan tentu akan lain nilainya kalau mereka tetap meminta desain yang baru. Kalau begitu, baik. Ada yang ditunggu? Iya, Yani katanya mau pulang hari ini. Oh. Terima kasih, Pak. Sial, di mana pencetannya? Brengsek, mau apa sih kamu? Aduh, si ibu. Baru pulang sudah marah-marah. Kamu kira saya ini perempuan murahan ya? Pergi nggak? Sambit nih. Maaf, Non. Saya cuma disuruh Bapak mampir untuk lihat Non Yana sudah pulang camping atau belum. Maaf ya, Non. Pak Supir, Pak Supir, Pak Supir, Pak Supir. Sugi Pak Supir. Ya jalan terus atuh, Non. Ini bukannya buru-buru buka, malah cekikikan kayak kuntil bapak. Mana saya tahu kalau Non Yana pulang. Pencet belnya dulu dong. Sudah buka dong. Tangannya udah nggak kuat diangkat nih. Lagian buat apa pakai angkat tangan segala? Pencetan belnya kan di bawah sini. Non Yana teh kayak tamu baru saja. Nah, itu belnya bunyi. Buka pintunya dong. Itu sih curang. Curang sedikit kan gak apa-apa. Ntar Yana kasih persen. Apa, Non?
Tolong tasnya, Pak. Makan kuenya dulu boleh ya, Non? Boleh. Stop, Pak. Halo, Nona Manis. Baru pulang ya? Kelihatannya kok capek sekali. Iya, Om. Om. Kalau bukan Om, apa? Oh, bagus, bagus. Karya wisatamu kali ini benar-benar membawa dampak yang positif sekali. Hanya dalam waktu yang singkat, membuat orang mahir berbahasa Belanda. Om. Nah, untuk itu, Om akan membantu kamu membawa barang-barangmu, Nona Manis. Ayo, ibumu sudah lama menunggu. Siapa itu, Teddy? Tuanku Putri Yuliani. Yani, kenapa kau suruh Mas Teddy mengangkat tasmu? Dia tidak menyuruh saya kok. Ini kemauan saya sendiri. Soalnya tadi dia memanggil saya dengan sebutan Om. Om? Mama. Mama. Loh, ada apa Yani? Kangen, Ma. Masa kangennya sampai begini? Kan cuma 5 hari. Waktu liburan ke Surabaya tahun lalu, lebih dari 2 minggu. Tidak nangis sampai begini. Cengeng ah. Mungkin ada baiknya kalau karya wisata diadakan seminggu sekali ya. Pertama, membuat orang mahir berbahasa Belanda. Kedua, membuat orang lebih manusiawi. Karena hanya dalam tempo 5 hari saja, orang bisa memahami arti kehilangan kasih sayang seorang ibu. Nah, Kok belum ganti bajunya, Non? Kan lengket. Bibi kan sudah tua. Coba Yana ingin tahu. Apa Bibi masih ingat lemari pakaian rumah? Kalau bisa, hadiahnya apa? 500. Boleh. Tuh. 500. Nanti dulu. Ini hadiahnya. Dompetnya kok lain? Tuker-tukeran sama temen. Terima kasih. Ya. Kalau gambar kepala ularnya di atas, ularnya yang keluar. Kalau gambar biskuitnya di atas, biskuitnya yang keluar. Biar mampus loh. Bim salabim. Bim salabim. Selamat sore, Tuan.
Ambil. Iya, terima kasih nanti saja. Kalau kamu mau, ambil sendiri ya. Jangan, jangan. Jangan apaan? Boleh sama tuan kok. Lu makan tuh ular. Halo, sobat. Papa. 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 Nah, ini dia. Studi tour yang membawa dampak negatif. Pulang-pulang merubah panggilan akrabku, bos, menjadi papa, dan menjadi cengeng lagi. Ah, nggak lucu ah. Sudah, jangan nangis. Masih kangen. Kangen sih kangen. Tetapi nggak usah menangis seperti ini kan. Bos nggak ngerti sih. Kenapa bos tidak mau mengerti? Harus mengerti bagaimana. Bos jadi heran. Masa baru pisah 5 hari saja, nangisnya seperti kangennya orang yang baru ketemu sehabis perang dunia. Bos, kangen tidak bisa diukur dari jangka waktu perpisahan. Oke. Bos juga kangen sama sobat. Tapi, bos kan nggak boleh nangis. Nah, untuk mengobati rasa kangenmu, nanti malam kita keluar untuk melampiaskan rasa kangen kita. Kemana, bos? Biasa, menu favorit kita, nasi goreng pete. Pete, hati gua. Loh, kok kaget? Sejak kapan sobat tidak suka makan pete? Bukannya gak suka, bos. Tapi lagi gak kepingin. Aneh. Silakan duduk, Nahari. Terima kasih.